Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Hyuyin Channel. Seperti biasa, Mimin akan menceritakan kisah kepahlawanan Chu Xingyun dalam anime Spirit Sword Sofrek. Selamat menyaksikan. Buka matamu dan lihat sekeliling, kabut putih susu asli sekarang telah menjadi jauh lebih tipis, bahkan sedikit transparan. Menggelengkan kepalanya dengan malu, Chu Xingyun tahu bahwa dia telah menyerap lebih dari 60% energi di kolam naga ini. 30% sisanya dari energi, tetapi hampir 3000 beku lainnya membelah. Meskipun aku tidak ingin mempercayainya, pada kenyataannya, perlombaan naga juga tentang bertahan hidup yang terkuat dan bertahan hidup yang terkuat. Tempat pertama adalah mendapatkan semua sumber daya, tempat terakhir adalah bahkan supnya dingin dan tidak bisa makan cukup. Menggelengkan kepalanya dan mendesah, Chu Xingyun melompat keluar dari tendangan voli Long Qi dan mendarat di atas naga Kowloon. Melihat adegan ini, Ao Mei mengangguk ke Chu Xingyun, lalu berbalik dan melompat ke Long Qi. Kali ini, awan berwarna-warni tidak menghentikannya. Waktu berlalu setiap menit. Akhirnya, Ao Mei juga menyelesaikan pelatihan, dan dia menyegarkan dan melompat keluar dari Long Qi. Melihat ekspresi bersemangat Ao Mei, Chu Xingyun tahu bahwa panennya kali ini jelas tidak kecil. Melihat ke arah Long Qi, energi di Long Qi telah diserap sekitar 70%. Menggelengkan kepalanya tak berdaya, bertanya tentang 9 naga hitam, dan mengkonfirmasi bahwa mereka masih tidak bisa masuk. Chu Xingyun mengemudikan Ji Ulongyong, dan Ao Mei, dan bergegas kembali ke Istana Naga Nanhai. Setelah mengirim Chu Xingyun dan Ao Mei kembali ke Istana Naga Nanhai, 9 naga hitam berbalik dan pergi untuk berpartisipasi dalam pelatihan mereka sendiri. Bersama dengan Ao Mei, Chu Xingyun pergi menemui Ibu Ao Mei, Ratu Naga dari Istana Naga Nanhai. Alasan mengapa dia datang, Chu Xingyun juga ingin membahas pernikahannya dengan Ao Mei. Meskipun pada saat itu, Chu Xingyun terkikis oleh roh pembunuhan dan kebencian terhadap roh pedang, dan dia melakukan hal seperti itu. Tetapi karena dia melakukan hal itu, dia pasti akan mengenalinya dan mau mengambil tanggung jawab. Selain itu, Chu Xingyun juga telah jatuh cinta dengan Ao Mei selama lebih dari 100 tahun, dan bersedia menikahinya. Menghadapi permintaan yang dibuat oleh Chu Xingyun, Nanhai Longhou langsung setuju. Namun, sebagai pangeran ke-9 dari Istana Naga Laut Utara, pernikahannya adalah peristiwa paling penting di dunia. Apalagi, sebagai istri yang harus dinikahinya, identitas Ao Mei bukanlah hal sepele. Pernikahan Ao Mei, putri kecil dari Istana Naga Nanhai, juga tidak mungkin dilakukan dengan tergesa-gesa. Oleh karena itu, meskipun dijanjikan secara lisan, pernikahan yang spesifik ditakdirkan untuk ditunda. Pada saat ini, keempat Raja Naga Laut berkumpul di Laut Cina Timur untuk membahas hal-hal yang berkaitan dengan perang dengan klan iblis. Tidak ada waktu untuk menangani masalah ini. Anda hanya bisa memberitahu Raja Naga Laut Utara dan Raja Naga Laut Selatan tentang masalah ini saat pertemuan Raja Naga Empat Laut berakhir. Adapun pernikahan antara keduanya, kapan tepatnya, di mana, dan dengan cara apa, Raja Naga Laut Selatan dan Raja Naga Laut Utara harus memutuskan bersama. Namun, meski belum diputuskan kapan pernikahan akan berlangsung. Namun, kontrak pernikahan antara Chu Xingyun dan Ao Mei telah diselesaikan oleh Ratu Naga. Menurut aturan klan naga, karena kontrak pernikahan telah dibuat, sebelum pernikahan besar Chu Xingyun dan Ao Mei harus dipisahkan dan mereka tidak dapat bertemu lagi. Lagi pula, para naga itu melakukan hubungan seks bebas. Setelah kontrak pernikahan dibuat dan mereka bergaul siang dan malam, mudah untuk kehilangan kontrol dan melakukan sesuatu yang merugikan mereka kehilangan muka naga. Mungkin naga biasa tidak terlalu peduli menanam ini. Tetapi sebagai pangeran ke-9 dari Istana Naga Laut Utara dan putri kecil dari Istana Naga Laut Selatan, bahkan jika mereka tidak peduli, mereka harus mempertimbangkan Laut Utara dan wajah Naga Laut Cina Selatan. Karena itu, meskipun mereka tidak ingin dipisahkan untuk tetap bersama selamanya, Ao Mei dan Chu Xingyun masih harus setuju. Untungnya, Ao Mei dan Chu Xingyun baru saja menyelesaikan pelatihan mereka, dan akan membutuhkan waktu untuk menyelesaikan panen ini. Selain itu, pertemuan empat Raja Naga Laut telah diadakan begitu lama, dan itu harus berakhir. Setelah pertemuan selesai, pernikahan mereka secara alami menjadi agenda, dan tidak perlu menunggu terlalu lama. Setelah tinggal di Istana Naga Nanhai selama beberapa hari, 9 naga hijau akhirnya mengakhiri gerusan mereka dan bergegas kembali ke Istana Naga Nanhai, menunggu di luar gerbang. Chu Xingyun tidak tinggal banyak, setelah menginstruksikan Ao Mei untuk berlatih keras, Chu Xingyun mengendalikan Ji Ulongyu dan meninggalkan Istana Naga Nanhai sepanjang jalan. Dalam 100 tahun berikutnya, Chu Xingyun tidak pergi kemanapun, tetapi kembali ke lembah kecil tempat ia dan Ao Mei tinggal pada waktu itu, dan menutup pintu mereka dan bekerja keras. Setelah 100 tahun kerja keras, Chu Xingyun dengan kuat menstabilkan fondasi dan urat nadi dan meridian di Yuanshan. Setelah menyelesaikan retret, Chu Xingyun merasa bahwa waktunya agak sulit.
Sampai sekarang, pertemuan empat Raja Naga Laut belum berakhir, dan pertemuan itu masih berlangsung. Bukan hanya pertemuan Raja Naga Empat Laut tidak berakhir, bahkan di konferensi, serangkaian pesanan terus disampaikan. Di bawah perintah, naga dari seluruh dunia bersiap untuk perang, dan suasananya langsung tegang. Meskipun aku benar-benar ingin menemukan Aomei, bahkan pertemuan kecil itu baik. Tetapi di Dragon Clan, jika kamu tidak bisa menahan emosimu bahkan sebelum pernikahan, itu akan dibenci oleh semua Dragon Clan. Seks naga itu cabul, ini tidak salah. Namun, bagaimanapun juga, naga juga makhluk yang mahir, dan mereka harus memiliki cukup kebijaksanaan dan kontrol untuk mengendalikan keinginan mereka. Jika masalah sepele ini tidak bisa membantu tetapi kontrol tidak baik, maka orang seperti itu ditakdirkan untuk tidak memiliki prestasi besar. Meskipun tidak ada persyaratan nama, ada aturan tersembunyi di Forseas Dragon Palace. Artinya, semua ras naga yang telah melanggar aturan ini adalah orang-orang yang gelisah. Setiap saat, lomba naga seperti itu tidak cukup untuk mempercayakan tugas besar. Karena dia tidak dapat melihat Aomei, Ji Ulong-yun dikirim oleh Chu Xingyun untuk terus berburu monster-monster dengan bakat api. Dalam keputusasaan, Chu Xingyun harus bepergian dengan Little Ice Phoenix untuk pergi dan melihat di dunia liar yang luas ini, keindahan yang tak terbatas. Phantom Dragon Zuzu diberikan kepada Little Ice Phoenix oleh Chu Xingyun sebagai harta karun perlindungannya. Setelah menghadapi musuh yang kuat, si kecil es naga dapat memanggil Mirage Dragon Zuzu, naga hitam yang sangat kuat dan hampir tak terkalahkan untuk melindungi dirinya. Adapun Chu Xingyun, dia tidak lagi membutuhkan kekuatan eksternal untuk melindungi dirinya sendiri. Cara pedang Imperial Chu Xingyun sudah cukup untuk membantunya mengalahkan lawan yang ingin ia atasi. Bahkan jika Anda tidak bisa saling mengalahkan, dengan kekuatan kekosongan Chu Xingyun, jika Anda ingin lari, tidak ada masalah. Di dunia ini, Chu Xingyun tidak memiliki musuh, jadi, ia juga tidak memiliki musuh untuk bertarung. Dan, burung es kecil ini adalah masa depan Sui Liuxiang. Untuk Chu Xingyun, keselamatannya bahkan lebih penting daripada hidupnya. Selama Little Ice Phoenix dapat melakukannya dengan baik, bahkan jika Chu Xingyun dikalahkan dan dibunuh, apa yang terjadi? Ini juga merupakan alasan utama mengapa Chu Xingyun harus melakukan ini, bahwa hanya di bawah ilusi Mirage Dragon Zuzu ia dapat menyembunyikan bentuk sebenarnya dari Little Ice Phoenix. Di bawah bayang-bayang Mirage Dragon Zuzu, bahkan jika keempat Raja Naga Laut bersatu, mereka tidak dapat melihat bentuk sebenarnya dari Little Ice Phoenix. Chu Xingyun tidak benar-benar terganggu ketika ia melakukan perjalanan jauh melalui pegunungan dan sungai. Sejak terakhir kali, di pelelangan, setelah memotret rumput Tianyuan Ningxian, Chu Xingyun punya ide gila. Harta karun biasa tidak bisa memunculkan mimpi cobaan. Namun, jika Anda dapat menemukan yang mirip dengan rumput Tianyuan Ningxian, yang merupakan surga dan roh bumi yang luar biasa, yang digunakan untuk memperkuat Yuanshan, itu dapat membawa mimpi uji coba. Yang paling penting adalah bahwa banyak roh di surga dan bumi hanya dapat ditemukan di zaman gurun. Pada akhir zaman kelaparan, seluruh dunia hancur di bawah pertempuran kehancuran dunia. Roh-roh surga dan bumi itu secara alami sulit dipertahankan. Oleh karena itu, Chu Xingyun sangat jelas bahwa jika dia melewatkan kesempatan ini, dia mungkin tidak pernah memiliki kesempatan untuk mendapatkan roh-roh langit dan bumi untuk memperkuat jiwanya sendiri. Kesempatan seperti itu benar-benar terlalu berharga. Begitu terlewatkan, Chu Xingyun akan menyesal seumur hidup. Dalam beberapa ratus tahun ke depan, Chu Xingyun mengambil Little Ice Phoenix untuk melakukan perjalanan keliling dunia kuno. Setiap kali ia bertemu gunung atau ngarai, Chu Xingyun akan berhenti dan mengambil es Phoenix kecil untuk dijelajahi bersama. Selama ratusan tahun, panen Chu Xingyun sangat besar. Ratusan juta ramuan surgawi tumbuh di banyak gunung dan lembah. Meskipun di pegunungan dan lembah ini, selalu ada monster super kuat yang menjaga di sana. Tapi di depan Chu Xingyun, yang disebut monster pelindung ini tidak lain hanyalah daging di atas talenan, biarkan dia memotong. Bahkan jika dia bertemu monster yang sangat kuat dan tak terkalahkan sesekali, Chu Xingyun juga dapat membuat perangkap kosong, sementara menjebak pihak lain, dan ketika pihak lain akhirnya keluar dari formasi, eliksir yang mereka jaga telah lama menjadi Chu Xingyun bawa pergi. Meskipun selama ratusan tahun, Chu Xingyun sebenarnya adalah rumput Tianyuan Ningxian dengan tingkat yang sama, dan ia tidak dapat menemukan bayi yang disebut ramuan surga dan bumi. Namun, Yi Zhuang eliksir, yang satu tingkat lebih rendah dari Tianyuan Ningxian Chao, menemukan ribuan dari mereka. Pada saat yang sama, kesembilan naga hitam itu menyeret naga itu, dan berkeliling, dalam perjalanan ratusan tahun, ratusan api dipanen. Belum lagi apa yang dilakukan Chu Xingyun dan naga hitam itu. Di sisi lain, di dalam Istana Naga Laut Cina Timur, pertemuan empat Raja Naga Laut masih belum berakhir. Bukan hanya itu tidak berakhir, tetapi bahkan di bawah perintah empat Raja Naga Laut, empat Istana Naga Laut telah mengumpulkan ratusan juta pasukan, siap untuk bertarung melawan klan iblis kapan saja. Pada saat yang sama suku naga sedang menunggu bantuan mereka. Di sisi lain,
Tiga kaisar iblis dari suku iblis angin-angin sobek, King Chang, dan Jiu Xiao, juga berkumpul bersama untuk mengadakan pertemuan puncak suku iblis. Dalam beberapa ratus tahun terakhir, di antara berbagai kelompok etnis klan iblis, ada banyak kematian yang kuat dan tak dapat dijelaskan. Pada adegan di mana monster mati, monster mendeteksi nafas naga. Dan hal yang paling menjengkelkan adalah kekuatan iblis mati, darah seluruh tubuh dievakuasi, hanya menyisakan tubuh keriput dan sampah dibuang ke sana. Yang paling tak tertahankan bagi klan iblis adalah bahwa di antara puluhan ribu Yaoshan, yang paling penting klan iblis, beberapa ribu dari mereka telah diserang satu demi satu. Semua bukit obat yang ditangkap, surga tingkat atas dan eliksir bumi, telah dijarah. Jenderal iblis yang bertanggung jawab untuk mempertahankan gunung sudah mati dan terluka. Melalui apa yang dikatakan jenderal klan iblis yang masih hidup, itu adalah naga hitam dan seekor phoenix memancarkan cahaya warna-warni di sekitar untuk menjarah Yaoshan. Dihadapkan dengan provokasi yang tidak bermoral seperti itu oleh klan naga, klan iblis juga tidak dapat ditoleransi dan tidak ingin menanggungnya lagi. Meskipun sekarang, klan iblis masih jauh dari siap, tetapi di bawah penindasan klan naga, mereka tidak dapat terus bertahan. Selain itu, dalam klan naga, klan iblis sebenarnya tertanam dengan mata-mata. Melalui laporan mata-mata, gerakan klan iblis menuju klan naga juga sangat jelas. Klan iblis juga tahu bahwa klan naga sedang mempersiapkan perang, siap bertarung melawan klan iblis kapan saja. Karena itu, tiga kaisar iblis dari klan iblis, Thoran Win, King Chang, dan Jiu Xiao, tidak berniat untuk terus bertahan. Sekarang setelah Dragon Rache akan bertarung, ini pertarungan yang bagus. Meskipun klan iblis belum bangkit sepenuhnya, tetapi kecuali klan naga menyusut di laut, jika tidak, klan iblis pasti akan maju tak terkalahkan. Seiring berlalunya waktu, atmosfer ras iblis dan naga menjadi semakin tegang. Dan pada saat ini, Chu Xingyun terus menjara gunung dan lembah. 9 naga hitam masih menyeret Jiu Longyong dengan api kacau yang mengerikan dan pemenggalan gila, mereka melahap kekuatan api klan iblis. Dengan sejumlah besar surga dan eliksir bumi dimulai, ketika Chu Xingyun akhirnya berhenti dengan puas, dan kembali ke lembah terpencil ketika ia mulai menembakkan alkimia. Di sisi lain, pertempuran antara naga dan klan iblis akhirnya dimulai. Mengambil pantai sebagai garis depan, pasukan ratusan juta naga terus-menerus menjarah sumber daya dari kota-kota iblis utama di sepanjang pantai. Menghadapi serangan tiba-tiba dari klan naga, meskipun klan Yao telah disiapkan untuk waktu yang lama, mereka masih tertangkap basah. Namun, meski dalam waktu singkat memang mengalami sedikit kerugian. Namun, ketika suku Goblin, Griffon, dan Golden Eagle dari klan iblis akhirnya bergerak ke depan, situasi pertempuran langsung terbalik. Suku Gosauk, suku Griffon, dan suku Elang Emas adalah musuh bebuyutan ular. Bahkan, ketiga makhluk ini terutama menangkap makhluk ular sebagai makanan. Meskipun ras naga bukan ras ular, pada kenyataannya, bentuk dan metode pertempuran mereka mirip. Karena itu, ketika pasukan utama suku Gosauk, Griffon, dan Golden Eagle tiba di kota-kota pesisir, suku naga segera terkena pukulan besar. Hanya dalam 1 bulan, tentara naga 4 miliar Dragon Army dimusnahkan oleh lebih dari 460 juta. Bahkan, itu bahkan bukan pertempuran sama sekali. Sebenarnya, ini lebih seperti berburu dan memangsa suku Gosauk, Griffon, dan Golden Eagle. Antara langit, suku Elang, suku Griffon, dan prajurit Elang Emas yang terbang di langit, suku naga benar-benar tidak mampu melakukan konfrontasi. Meskipun para prajurit dari klan naga juga membunuh banyak prajurit dari klan Gosauk, klan Griffon, dan klan Elang Emas, rasio kehilangan pertempuran telah mencapai 3:1. Setiap kali klan naga mengorbankan 3 prajurit naga, mereka dapat menggantikan seorang prajurit klan Gosauk, klan Griffon, dan klan Elang Emas. Selain itu, hal yang paling menakutkan adalah setelah menelan banyak darah naga dan daging naga, suku Gosauk, suku Griffon, dan suku Elang Emas, dan 3 legiun utama suku iblis, kekuatan kemajuan pesat. Setelah pertempuran, setelah mengkonsumsi sejumlah besar darah naga dan daging naga, masing-masing dari 30 juta legiun utama dari 3 suku telah berevolusi dan menjadi lebih kuat. Di antara mereka, pasukan utama suku Gosauk telah berevolusi menjadi elang naga setelah menyerap esensi dan energi dalam darah naga dan daging naga. Di antara mereka, legiun utama suku Griffon telah berevolusi menjadi naga elang setelah menyerap esensi dan energi dalam darah naga dan daging naga. Di antara mereka, kekuatan utama klan Elang Emas telah berevolusi menjadi naga elang setelah menyerap esensi dan energi dari darah naga dan daging naga. Sebanyak 90 juta naga elang, dan pasukan ukiran naga telah menjadi kekuatan yang paling menakutkan dari klan iblis melawan klan naga. Setelah menelan banyak esensi dalam darah naga dan daging naga, naga elang, dan naga elang menjadi musuh utama klan naga. Dalam pertempuran dengan klan naga, kekuatan tempur ketiga makhluk ini tetap sama, tetapi klan naga yang mereka hadapi akan ditekan oleh musuh alami dan kekuatan mereka akan berkurang 10 kali lipat. Menghadapi situasi ini, Raja Naga Empat Laut benar-benar gila. Awalnya, klan naga setidaknya bisa melawan klan iblis. Tapi sekarang, itu jelas surga, yaitu jalan raya masa depan.
Dadao jelas tidak ingin klan naga terus memerintah dunia, mengubah aturan jalur surgawi, dan mengubah ukiran naga, naga elang, dan naga elang menjadi musuh alami musuh dan musuh bebuyutan. Dipengaruhi oleh ini, patung naga, dan elang naga dari klan iblis bahkan dapat memasuki laut dan terlibat dalam pertempuran air dengan klan naga. Meskipun di laut dalam, kekuatan klan iblis akan berkurang 100 kali. Tetapi di laut dangkal, kekuatan klan iblis hanya berkurang 10 kali lipat. Oleh karena itu, dengan perubahan hukum surga, klan iblis berbalik untuk menyerang dan mulai menyerang laut dangkal klan naga. Namun, klan iblis tidak mengirim naga elang, dan naga elang, tetapi mengirim klan kerbau dan prajurit klan kuda Nil untuk memasuki laut dangkal untuk bertarung. Kedua ras ini adalah ras budak di antara ras setan. Meskipun mereka besar, kuat, dan jumlahnya banyak, mereka tidak memiliki banyak status di antara ras setan. Ratusan miliar kerbau dan pejuang kuda Nil, total lebih dari 20 miliar pasukan, keluar dari sarang dan memasuki laut dangkal naga. Menghadapi invasi klan iblis, klan naga secara alami menolak untuk membiarkannya pergi. Kuda Nil dan kerbau telah hidup di air untuk waktu yang lama, jadi, sangat bagus dalam perang air. Di laut dangkal, kekuatan bertarung dari dua ras ini tidak berkurang sama sekali. Oleh karena itu, terlepas dari situasi satu-satu, ras Buffalo atau Hippo tidak jauh dari lawan Dragon. Tetapi di bawah Perang Dunia I, rasio kehilangan pertempuran juga mencapai 3:1. Tanpa kehilangan 3 prajurit Hippo dan Buffalo, Anda dapat menggantikan nyawa seorang prajurit naga. Ketika sejumlah besar naga mati dalam pertempuran, tubuh dan daging dan darah mereka semua diangkut keluar dan ditelan oleh elang naga, dan legiun elang naga. Gila melahap daging dan darah klan naga, 30 juta, 90 juta naga elang, dan elang naga, pemangsa musuh alami mereka, menjadi semakin kuat. Menurut rencana 3 kaisar iblis dari klan iblis, begitu paksaan pemangsa ini 100 kali lebih besar. Kemudian, 90 juta naga elang, dan naga elang akan langsung menuju ke laut dalam, menaklukkan istana naga 4 laut, dan benar-benar menghancurkan suku naga. Meskipun laut dalam akan mengurangi kekuatan klan iblis dengan faktor 100, tetapi dengan paksaan musuh alami, klan naga juga akan berkurang dengan faktor 100. Sejauh jumlah pasukan yang bersangkutan, suku iblis akan selalu menang. Pertempuran dan pertempuran sengit, sejak saat itu dimulai, tidak pernah berhenti. Di langit di atas laut dangkal, seekor kolon gelap menyelinap diam-diam di Jiulonglong, Little Ice Phoenix bermain dengan Phantom Dragon Zuzu di tangannya, dan di atas medan perang, ratusan juta jiwa yang mati semuanya termasuk dalam Phantom Dragon Zuzu. Pada saat yang sama, 9 naga hitam yang menarik gerobak tidak menganggur. Darah klan naga, yang terus-menerus berjuang sampai mati, dan klan darah dari klan monster, dicerna dan dituangkan ke dalam manik logam yang bertatahkan pada Jiulongjin. Mulai sekarang, Chu Xingyun mundur ke alkimia. Tanpa melakukan apapun, 9 naga hitam dan Little Ice Phoenix dikirim oleh Chu Xingyun. Di antara mereka, 9 naga hitam terus bertanggung jawab untuk mengumpulkan darah esensi yang mengandung hukum kebakaran, untuk api menelan hukum api yang terkandung di dalamnya. Dan Phoenix es kecil tidak bisa diam, langit di atas medan perang, ratusan juta jiwa yang mati dapat diserap ke dalam Mirage Dragon Zuzu, digunakan untuk menyingkat ilusi nyata. Perang semacam ini tidak pernah terjadi sekali dalam ratusan juta tahun, jadi Chu Xingyun tidak akan pernah melewatkannya. Untuk memfasilitasi pengumpulan darah esensial dan jiwa-jiwa yang mati, Chu Xingyun kembali Jiulonglian sekali lagi. Atas dasar aslinya, Chu Xingyun menambahkan banyak Void Array untuk Jiulong. Karena itu, meskipun pada saat ini, Jiulongyong melewati medan perang sepanjang jalan. Namun pada kenyataannya, ruang di mana Jiulonglong berada adalah di dalam mezanin antara ruang positif dan negatif. Kecuali Anda berada di mezanin ini, tidak ada yang bisa melihat naga Kowloon. Oleh karena itu, di antara berkeliaran sepanjang jalan, tampaknya untuk antar jemput antara medan perang, antar jemput dan lautan api. Namun kenyataannya, lokasi Jiulonglu benar-benar aman. Untuk pertempuran ini, Chu Xingyun sebenarnya tahu. Namun, sampai sekarang, Chu Xingyun tidak berniat untuk campur tangan. Bukannya dia mengabaikan komitmennya pada Zulong, tetapi dia tahu bahwa pertempuran ini sangat penting. Selain itu, menarik 10.000 langkah, bahkan jika Chu Xingyun ingin melompat keluar dan campur tangan, bagaimana dia akan campur tangan? Keempat Raja Naga semuanya ada, dengan status dan status Chu Xingyun saat ini, dia hanya anak-anak, dan keluarga naga belum gilirannya. Oleh karena itu, bukan itu Chu Xingyun tidak ingin mengelola, tetapi bahkan jika dia ingin, dia tidak bisa mengaturnya sama sekali. Klan Naga adalah klan naga dari 4 Raja Naga Laut, meskipun Chu Xingyun saat ini memiliki status dan status tinggi dalam klan naga. Tetapi ketika menyangkut hak, terutama kekuatan militer, ia tidak memiliki apa-apa. Oleh karena itu, satu-satunya yang dapat dilakukan Chu Xingyun sekarang adalah terus berkultivasi dan memperkuat kultivasinya. Suatu hari, ketika dia akhirnya bisa mengendalikan kekuatan klan naga, dia benar-benar membutuhkan kekuatannya.
Belum lagi perang antara iblis dan naga. Di sisi lain, di lembah yang disembunyikan oleh Chu Xingyun, aroma wewangian segar memenuhi seluruh lembah. Di mata, aroma dan siang mengapung, bunga dan pohon di lembah tumbuh pada tingkat yang terlihat oleh mata telanjang. Pada saat yang sama, di gua di lembah, Chu Xingyun dengan penuh semangat memegang 3 ramuan putih pil, dan ekspresi wajahnya sangat bersemangat sehingga dia tidak bisa menambahkan lebih banyak. Obat mujarab ini memakan 300 juta ramuan Chu Xingyun. Meskipun satu eliksir jauh lebih rendah daripada Tianyuan Ningxian Chao. Namun, ketika 3.000 ramuan ditambahkan bersama-sama, kekuatan obat kuat mereka beberapa kali, atau bahkan 10 kali, dengan Tianyuan Ningxian Chao. Jenis obat mujarab ini mengandung esensi Baikao, bernama Tianyuan Baikao dan setelah diminum, ini dapat meningkatkan latihan kultivasi selama 30 juta tahun, dan ini adalah yang paling dibutuhkan Chu Xingyun sekarang. Tidak ada cukup tanah kultivasi, bahkan jika Chu Xingyun mengambil alih Dragon Clan, aku takut dia tidak memiliki kekuatan untuk memimpin Dragon Clan untuk bangkit kembali. Setelah Tianyuan Baikao Pil diminum, meskipun peningkatan kultivasi tidak dapat memunculkan mimpi persidangan, setelah itu Chu Xingyun berjanji kepada Zulong untuk menjaga naga. Oleh karena itu, bahkan jika dia tidak bisa mengeluarkan mimpi persidangan, Chu Xingyun tidak kecewa sama sekali. Lagi pula, dari Zulong, ia sudah mendapatkan cukup banyak manfaat, dan menjadi seorang pria tidak boleh terlalu serakah. Bersemangat, Chu Xingyun akan mundur, saat mengambil Tianyuan Baikao dan ini, suara aneh datang dari samping. Memalingkan kepalanya dengan takjub, yang dia lihat adalah makhluk lembut dengan warna batu giok muncul dari tanah. Akhirnya, setelah berjuang untuk menggali tanah, makhluk lunak seperti batu giok putih, satu persatu, melompat ke arah Chu Xingyun. Melihat si kecil putih lembut, air berkabut Chu Xingyun. Apa ini, bagaimana ini muncul di sini? Anda tahu, di ruang rahasia ini, Chu Xingyun telah meletakkan sejumlah besar kekosongan, dan orang biasa tidak bisa masuk. Tapi pria kecil ini, entah kenapa, masuk, dan sebelum itu keluar, dia benar-benar menyembunyikan semua persepsi Chu Xingyun. Sambil mengerutkan kening, Chu Xingyun dengan hati-hati mengirim gelombang ide ke Moluska. Memahami pertanyaan Chu Xingyun, Moluska melompat-lompat dan kemudian mengirim kembali riak pemikiran. Melalui pertukaran ide yang konstan, Chu Xingyun akhirnya tahu apa itu pria kecil ini. Kelompok makhluk lunak ini disebut Ganoderma lucidum, juga dikenal sebagai Ganoderma lucidum, tidak beracun, bergizi, memperkaya esensi, meningkatkan kebijaksanaan. Benar, ini adalah daging Ganoderma lucidum yang telah menghasilkan kerohanian, yang juga terlalu tua seperti kata pepatah. Melihat daging Ganoderma lucidum ini dengan kedua mata, air liur Chu Xingyun hampir keluar. Daging Ganoderma lucidum adalah obat tingkat atas untuk langit dan bumi, dalam hal tingkatannya, bahkan di atas rumput Tianyuan Ningxian. Fitur terbesar dari daging Ganoderma adalah generasi. Potong sesuka hati, dan akan segera dibuat ulang. Yang membuat Chu Xingyun paling menarik adalah melalui komunikasi, Chu Xingyun mengetahui bahwa daging Ganoderma lucidum ini adalah daging Ganoderma lucidum pertama di Kaitian, dan itu adalah daging Ganoderma bawaan. Makan sepotong Ganoderma lucidum tidak hanya dapat meningkatkan kekuatan mental, tetapi juga meningkatkan kebijaksanaan dan meningkatkan vitalitas. Selain itu, Ganoderma lucidum juga akan membuat Yuan Shen memiliki tubuh seperti daging. Yang paling penting adalah setelah menyerap khasiat obat Ganoderma lucidum, Yuan Shen akan memiliki kemampuan generasi hebat yang sama dengan daging Ganoderma lucidum. Bahkan jika Anda menderita trauma serius, Anda dapat pulih dalam jangka pendek. Anda harus tahu bahwa trauma Yuan Shen adalah yang paling sulit, bahkan bisa dibilang, tidak dapat disembuhkan. Setelah Yuan Shen rusak, hampir tidak ada obat apapun kecuali membiarkannya pulih secara alami melalui tidur panjang. Setelah sifat obat bawaan Ganoderma lucidum diserap, kecuali jiwa tersebar langsung, jika tidak bahkan jika terluka parah itu akan pulih seperti sebelumnya dalam waktu singkat. Melalui komunikasi, Chu Xingyun mengetahui bahwa sepotong bawaan Ganoderma lucidum ini tertarik oleh Tianyuan Baikao dan yang disempurnakan. Secara umum, daging Ganoderma hidup di bawah bumi, menyerap esensi Baikao sebagai mata pencaharian. Seperti pil Tianyuan Baikao, obat mujarab yang dibuat dari saripati Yizai Baikao memiliki daya tarik yang fatal dan tak tertahankan untuk Ganoderma lucidum. Adapun bagaimana Ganoderma daging ini muncul di sini, sebenarnya sangat sederhana. Bahkan, ruang rahasia Chu Xingyun awalnya dibangun di gua alami. Dan gua ini sebenarnya adalah sarang Ganoderma lucidum ini. Adapun mengapa dia bisa menyembunyikan semua deteksi dan persepsi Chu Xingyun. Ini sebenarnya mudah dimengerti. Sebagai keajaiban bawaan, ia sudah memiliki kemampuan untuk mengaburkan dirinya sendiri. Jika ia dapat dideteksi dengan mudah, bagaimana ia bisa hidup sampai hari ini? Melihat Tai Sui bawaan ini, jika mungkin, Chu Xingyun ingin meraihnya dan menahannya. Potong sepotong bawaan Ganoderma lucidum dan makan setiap hari. Dalam beberapa tahun, ia akan tak terkalahkan. Namun faktanya, tidak ada yang berani melakukannya. Setelah daging bawaan Ganoderma lucidum dipotong secara paksa tanpa persetujuan, daging irisan Ganoderma lucidum akan mengandung banyak dendam.
Setelah Anda makan Ganoderma lucidum jenis ini, tidak hanya akan ada manfaatnya, tetapi kebencian di dalamnya juga akan mencemari Yuan Shen dan langsung menjadi orang buangan. Oleh karena itu, meskipun Tai Sui tidak memiliki kekuatan ofensif dan destruktif, tidak ada yang berani menghancurkan Tai Sui. Terutama bawaan Ganoderma lucidum di depan Anda, terlebih lagi. Suatu kali Chu Xingyun menangkapnya, menahannya, dan secara paksa memotong dan memakannya. Maka tidak perlu diragukan lagi. Di bawah amarah Tai Sui, Yuan Shen Chu Xingyun langsung terkontaminasi, dan semua praktik kultivasinya langsung ditinggalkan. Untungnya, ada Tianyuan Baikaudan di tangan Chu Xingyun, dan inilah tepatnya daging bawaan Ganoderma lucidum, kelezatan yang paling diidamkan. Setelah komunikasi terus-menerus, Ganoderma lucidum bawaan mengajukan permintaan, yaitu, Ganoderma lucidum yang disegmentasi olehnya digunakan untuk menukar Baikaudan milik Chu Xingyun. Menghadapi hal yang begitu baik, Chu Xingyun tentu tidak bisa menolak, tapi, bagaimana mengubah hukum ini sangat bisa diperdebatkan. Setelah beberapa tawar-menawar, akhirnya, bahwa Ganoderma lucidum bawaan memutuskan untuk menggunakan 3 potong Ganoderma lucidum untuk ditukar dengan Tianyuan Baikau dan Chu Xingyun. Alasan mengapa saya hanya bertukar 3 potong adalah karena suatu alasan. Meskipun di permukaan, bahkan jika sepotong Ganoderma lucidum dipotong 1 hari, itu akan tumbuh pada hari berikutnya, dan tampaknya tidak berkurang. Namun pada kenyataannya, pertumbuhan cepat Ganoderma lucidum yang terkandung dalam sifat obat sangat rendah. Ambil contoh Ganoderma lucidum bawaan di depannya sebagai contoh. Dia telah hidup selama ratusan juta tahun. Khasiat obat dalam tubuhnya sangat kuat. Meskipun daging Ganoderma lucidum ini benar-benar dipotong menjadi irisan, dapat memotong ratusan irisan. Tapi benar-benar terpotong banyak, kekuatan bawaan Ganoderma lucidum ini juga akan cepat berkurang. Untuk ini bawaan Ganoderma lucidum, jika Anda membayar lebih dari 3 potong Ganoderma lucidum, mungkin juga tidak ingin Tianyuan Baikaudan. Ketika keuntungan tidak sebanding dengan pembayaran, transaksi tidak dapat dicapai. Namun, Ganoderma lucidum juga berjanji bahwa jika Chu Xingyun bisa disempurnakan lagi, mirip dengan obat ajaib seperti Tianyuan Baikaudan, dia masih bersedia untuk menukar dengan Chu Xingyun. Tetapi untuk saat ini, Tianyuan Baikaudan ini hanya dapat diganti dengan 3 potong Ganoderma lucidum. Menghadapi persyaratan Ganoderma lucidum, Chu Xingyun tidak ingin menuntut. Chu Xingyun masih harus tetap dalam mimpi uji coba ini selama lebih dari 800.000 tahun. Dia harus mampu memperbaiki eliksir seperti Tianyuan Baikaudan. Oleh karena itu, Chu Xingyun dengan senang hati menyerahkan pil Tianyuan Baikau kepada Ganoderma lucidum bawaan. Dalam beberapa saat, Ganoderma lucidum bawaan segera menggulung pil Tianyuan Baikau ke dalam perutnya. Kemudian, bawaan Ganoderma lucidum memisahkan 3 potong tipis Ganoderma lucidum, ling-ling melayang ke arah Chu Xingyun. Dia buru-buru mengulurkan tangan untuk menangkap 3 daging Ganoderma lucidum yang tipis, dan menunduk. Ganoderma lucidum bawaan memutar tubuhnya lagi dan mengebor kembali ke tanah. Segera, daging Lingzi tidak menyentuh tanah dan menghilang. Namun, Chu Xingyun tahu bahwa Ganoderma lucidum tidak akan pergi. Ini adalah sarang lamanya dan tempat teraman. Jika Chu Xingyun memurnikan Lingdan yang mirip dengan Tianyuan Baikau dan lagi, dia bisa mendapatkannya kapan saja dan menukarnya dengan Ganoderma daging bawaan ini. Sambil menggelengkan kepalanya, Chu Xingyun menundukkan kepalanya dan melihat 3 potong Ganoderma lucidum di tangannya. Kegembiraan batinnya tidak bisa dijelaskan. Daging Ganoderma lucidum bekerja dengan Yuan Shen, dan semua panen pada Yuan Shen dapat memunculkan impian untuk diadili. Ada ledakan hula di luar dengan sukacita. Memalingkan kepalanya untuk melihat, Jiulong Yong baru saja melewati formasi Void dan kembali ke lembah. Melihat Little Ice Phoenix terbang bahagia ke sisi ini, Chu Xingyun tidak bisa menahan tawa. Namun, Chu Xingyun sekarang tidak punya waktu untuk bermain dengan Little Ice Phoenix. Setelah daging Ganoderma lucidum ini dipotong, sifat obat lewat dengan cepat. Jika Anda tidak bisa memakannya dengan cepat, kemanjurannya akan segera menjadi astigmatik. Mengambil kotak batu giok, Chu Xingyun menyegel salah satu potongan Ganoderma lucidum di kotak batu giok, dan kemudian memberikannya kepada 9 naga hitam, dan menjelaskan kepada mereka, mengirim potongan Ganoderma lucidum bawaan ini ke Laut Cina Selatan dan menyerahkannya kepada Ao di tangan. Setelah menerima pesanan dari Chu Xingyun, 9 naga hitam tidak mengatakan banyak omong kosong, menyeret Jiulong untuk lepas landas, dan menuju ke arah istana naga Nanhai. Terbang jauh-jauh, segera. Jiulong Yong memasuki istana naga Nanhai dan bergegas langsung ke istana tempat Ao Mei berada. Mulai sekarang, sebagai kendaraan Chu Xingyun, meskipun Jiulong Si ini tidak bisa langsung memasuki aula istana naga di Laut Cina Selatan. Namun, mereka bisa masuk dan meninggalkan istana tempat Amei tinggal. Saya mendengar bahwa itu adalah Chu Xingyun. Ada barang-barang penting yang harus diserahkan kepada Ao Mei, dan pelayan Ao Mei tidak berani mengabaikannya. Dia buru-buru memanggil Ao Mei, yang sedang mundur. Setelah mengambil kotak batu giok yang indah, Ao Mei tampak bingung. Istana Naga Nanhai adalah istana naga terkaya, harta apa yang dimilikinya untuk membangunkannya dari retret. Dengan ragu, Ao Mei membuka kotak giok dengan lembut.
Momen selanjutnya, aroma yang jelas yang tidak bisa digambarkan dengan kata-kata tiba-tiba terisi. Conge bawaan. Melihat daging Lingzi di kotak giok, Aomei tertegun. Yizai Ganoderma lucidum yang diperoleh sudah merupakan eliksir surga dan bumi yang sangat langka dan memiliki efek magis pada Yuan Shen. Sedangkan untuk Ganoderma lucidum bawaan, ini adalah harta yang tidak pernah ada dalam legenda. Setelah makan daging dan jiwa kebijaksanaan bawaan, selama Yuan Shen tidak sepenuhnya hancur, bahkan jika hanya satu fragmen yang tersisa, secara bertahap akan pulih, dan persis sama seperti aslinya, tidak akan ada penyesalan. Harta seperti itu tidak ada dalam legenda. Jika tidak di luar, mereka adalah orang pertama yang merasakan keberadaan bawaan Ganoderma lucidum. Dalam ekstasi, Aomei tidak bisa segera menemukan Chu Xingyun, melemparkannya ke dalam pelukannya, dan menciumnya dengan ganas. Sangat disayangkan bahwa sekarang kontrak pernikahan mereka telah dibuat dan mereka tidak dapat bertemu satu sama lain sebelum pernikahan besar formal. Belum lagi betapa bersemangatnya Aomei dan betapa bahagianya. Di sisi lain, setelah Chu Xingyun mengirim Ji Ulong, dia menyerahkan salah satu dari 2 daging Zi bawaan kepada Xiao Binghuang. Meskipun saya tidak tahu apa ini, tetapi hanya dengan naluri, Little Ice Phoenix dapat menilai betapa berharganya dan langka daging bawaan ini. Namun, untuk Little Ice Phoenix, dia dan Chu Xingyun adalah satu-satunya di dunia ini. Untuk Chu Xingyun, dia tidak perlu bersikap sopan. Dia adalah Chu Xingyun, dan Chu Xingyun juga miliknya. Mengapa bersikap sopan? Setelah membuka mulut untuk menelan telur bawaan, dengan aliran udara yang jernih, Xiao Binghuang berdiri di bahu Chu Xingyun, menutup matanya, dan mencerna dengan seluruh kekuatannya. Pada saat yang sama, Chu Xingyun tidak berani mengabaikan, dan melemparkan potongan terakhir Ganoderma lucidum ke mulutnya untuk pertama kalinya. Begitu daging Ganoderma lucidum masuk, itu berubah menjadi jus bening, mengalir ke tenggorokan Chu Chuanyun dan mengalir ke perutnya. Pada saat berikutnya, aliran energi putih susu menyebar dari perut Chu Xingyun ke seluruh tubuh Chu Xingyun. Merasakan aliran udara yang jernih, Chu Xingyun hampir mengerang dengan nyaman. Di bawah visi batin Chu Xingyun, energi jernih, setelah mengalir melalui tubuh dan vena, memasuki lautan pengetahuan dan mengalir ke Yuan Shen. Dengan masuknya sejumlah besar energi, semangat primal Chu Xingyun yang tipis dan tidak nyata dengan cepat mengeras. Lambat laun, roh purba yang semula tampaknya dibentuk oleh pengembunan kabut, tetapi pada saat ini, secara bertahap memadat dan menjadi seperti entitas. Melihat itu, permukaan Yuan Shen, seperti kulit anak kecil, bersinar dengan kilau kristal. Di bawah kekuatan telur bawaan, Yuan Shen Chu Xingyun, dipadatkan, tidak tahu berapa kali. Meskipun itu bukan daging asli, sudah jelas. Di bawah kekuatan telur bawaan ini, kekuatan roh primal Chu Xingyun tidak bisa lagi dibandingkan dengan daging makhluk biasa. Dengan pemadatan Yuan Shen, kekuatan spiritual Chu Xingyun semakin meningkat. Di bawah sepotong bawaan Ganoderma lucidum, kekuatan spiritual Chu Xingyun telah meningkat gila sepertiga. Bahkan jika kekuatan spiritual Chu Xingyun hanya meningkat sepertiga, itu sudah berlebihan sampai-sampai tidak bisa dilebih-lebihkan. Selain itu, Chu Xingyun dapat dengan jelas merasakan bahwa otaknya jernih, dan pemikiran serta responsnya telah dipercepat setidaknya sepertiga. Dengan kata lain, kebijaksanaan Chu Xingyun juga telah meningkat gila. Awalnya sudah menjadi orang bijak super bijaksana dari tingkat surga, setelah mengambil daging bawaan Ganoderma lucidum, kebijaksanaan Chu Xingyun bahkan telah mencapai keadaan kebingungan. Jaga kepala Anda jernih dan gesit kapan saja, dan berpikirlah dengan sangat cepat. Hal-hal yang dulu sulit muncul mungkin tidak terlintas dalam pikiran, tetapi sekarang mereka memikirkannya dalam sekejap mata. Melihat Yuan Shen seperti manusia, mulai sekarang, Yuan Shen ini tidak hanya memiliki tendon dan meridian, tetapi juga memiliki tubuh fisik. Melihat kosong pada Yuan Shen-nya, Chu Xingyun banyak berpikir. Apakah itu berarti Yuan Shen akan menjadi lebih seperti daging pada akhirnya? Tetapi jika itu masalahnya, apa gunanya? Seperti kita ketahui, bagi para beku, daging hanyalah cangkang, dan roh purba adalah identitas tubuh yang hidup. Namun, jika Yuan Shen itu sendiri sudah seperti daging, apakah itu tidak membutuhkan tubuh dari daging? Menggelengkan kepalanya dengan kosong, Chu Xingyun tahu bahwa latihan dan kondisinya terlalu rendah. Banyak hal yang tidak berguna sekarang. Menunggu perbaikan datang, kerajaan telah tiba, banyak hal yang alami. Setelah menyerap semua kekuatan bawaan Ganoderma lucidum, Chu Xingyun akhirnya berhasil menerobos. Mulai sekarang, Chu Xingyun tahu bahwa ia harus turun tangan dalam lomba naga sesegera mungkin. Meskipun dia tidak memiliki hak apapun sekarang, jika dia tidak melakukan intervensi sama sekali, maka sudah waktunya untuk menghancurkan ras naga, dan dia masih tidak akan memiliki hak apapun. Jika Anda menginginkan kekuatan, Anda harus membuat prestasi luar biasa. Selama perang, dengan manfaat perang, secara alami akan dipromosikan, mendapatkan posisi militer, dan dengan demikian memiliki kekuatan militer. Semakin luar biasa pencapaiannya, semakin cepat promosi militer. Jika Anda belum berhasil, bahkan jika keempat Raja Naga Laut telah menyerahkan kekuatan itu tidak akan menjadi kekuatan Chu Xingyun.
Di tempat lain, Chu Xingyun mungkin tidak dipromosikan bahkan jika ia membuat prestasi militer. Bahkan jika mereka dipromosikan, mereka mungkin tidak benar-benar berkuasa. Tapi Istana Naga Beihai berbeda, karena 9 pangeran Istana Naga Beihai, tidak ada yang berani menduduki pangkat militer yang dia tetapkan. Begitu ia memiliki cukup prestasi militer, ia akan dipromosikan. Begitu posisi militer dipromosikan, dia pasti akan mengambil alih kekuasaan. Tidak mungkin, yang membiarkan Raja Naga Beihai menjadi ayah Chu Xingyun dalam mimpi percobaan. Karena itu, setelah menerobos penghalang, Chu Xingyun mengambil Phoenix S kecil dan melaju kembali ke Laut Utara sambil mengendarai Jiu Longyong. Ketika saya kembali ke Beihai, situasi lomba naga sudah sangat sulit. Serangan klan iblis tidak memiliki teknis sama sekali. Salah satu taktik Laut Iblis yang paling sederhana, klan naga sedang berjuang. Suku Hippo dan Kerbau, yang berjumlah 10 miliar, menyerang wilayah laut dangkal siang dan malam. Meskipun suku naga memiliki keunggulan, jumlah suku naga yang terbunuh setiap hari masih terlalu besar untuk ditanggung. Dan yang paling tak berdaya adalah bahwa pasukan-pasukan dari 3 keluarga kerajaan utama Elang Klan Naga Setan, Elang Naga, kekuatannya tumbuh dengan gila-gilaan, membaik. Setelah melahap darah naga yang tak terhitung jumlahnya, kekuatan Elang Naga telah meningkat lebih dari 10 kali lipat dibandingkan ketika mereka pertama kali mulai bertarung. Sejauh ini, pasukan Es Naga tidak mampu menghadapi ketiga pasukan ini di udara. Pada saat ini, klan naga telah sepenuhnya kehilangan dominasi udaranya, dan semua kedaulatan darat yang menghubungkan kota langit telah jatuh. Begitu naga berani meninggalkan lautan, mereka akan segera diserang oleh puluhan juta Elang Naga, dan Elang Naga. Kecuali klan naga keluar dari sarang, ada kekuatan untuk melawan klan iblis. Tapi begitu klan naga benar-benar keluar dari sarangnya, setelah dikalahkan, klan naga itu bisa langsung dimusnahkan. Klan iblis sebaliknya, bahkan jika dikalahkan, warisan masih ada. Mungkin klan naga akan terus mendominasi dunia dalam waktu singkat, tetapi dalam beberapa tahun, klan iblis akan mendapatkan kembali vitalitasnya. Pada saat itu, kehancuran klan naga masih tak terhindarkan. Sulit bagi naga untuk tumbuh, dan tidak mudah untuk tumbuh, jadi, secara kuantitatif, itu ditakdirkan untuk tidak dapat melawan iblis. Klan iblis berbeda. Di bawah mediasi leluhur iblis, klan burung dan klan binatang, yaitu, klan Phoenix dan klan Kilin, mencapai aliansi. Di antara mereka, klan burung mendominasi langit, klan orc mendominasi tanah, dan tidak ada ruang bagi klan naga untuk bertahan hidup. Ratusan juta tahun yang lalu, ketika naga, Phoenix, unicorn, dan suku berjuang untuk supremasi 10.000 negara, suku naga menjadi satu-satunya pemenang. Tapi itu juga karena, pada saat itu, klan Feng dan Kilin saling bertarung. Sekarang, meskipun Feng dan Kilin telah menghilang di sungai panjang sejarah. Tapi keturunan mereka, klan burung dan orc, telah mendirikan klan iblis di bawah integrasi klan iblis. Dengan kekuatan kedua suku, mereka menyerang suku naga dari langit dan tanah, dan suku naga tidak bisa melawan. Jika laut tidak menjadi penghalang terakhir naga, naga itu mungkin sudah hancur sejak lama. Sepanjang perjalanan kembali ke Laut Utara, suasananya sangat tertekan di seluruh Laut Utara. Dengan kemajuan perang dan kematian sejumlah besar naga, seluruh wilayah Beihai dapat digambarkan sebagai setiap rumah tangga. Hal yang paling menyedihkan bagi klan naga adalah bahwa 90 juta naga elang, dan naga elang, setelah melahap banyak darah dan daging Dragon Clan, kekuatan mereka semakin meningkat. Peningkatan ini tidak berhenti begitu pecah. Bahkan, peningkatan ini cepat dan berkelanjutan. Setiap saat, kekuatan ketiga pasukan ini semakin meningkat. Semua naga sadar bahwa sekali ketiga pasukan ini telah melahap cukup darah naga. Ketika kekuatan mereka mencapai level tertentu, inilah saatnya bagi ketiga pasukan ini untuk menyerang Istana Naga. Setelah Forseas Dragon Palace ditangkap, tidak akan ada lagi tempat untuk perlombaan naga dalam Forseas. Setelah tinggal di Beihai selama 3 tahun, Chu Xingyun menemukan bahwa dia tidak bisa melakukan apapun. Pada saat ini, pasukan klan iblis hanya dapat mengganggu di laut dangkal, dan tidak memiliki cukup kekuatan untuk memasuki laut dalam untuk menghadapi klan naga. Karena itu, tinggal di Laut Utara, Chu Xingyun tidak ada hubungannya. Dalam keputusasaan, Chu Xingyun mengendarai Jiulong, dan melaju menuju Laut Cina Timur. Pada saat ini, Laut Cina Timur berada di garis depan medan perang. Pasukan ratusan juta naga menghadapi pasukan iblis di laut dangkal Laut Cina Timur. Sepanjang perjalanan ke Laut Cina Timur, tetapi yang membuat Xingyun malu adalah bahwa selama perang, bahkan ketika dia melihat Raja Naga Laut Cina Timur, itu menjadi harapan yang luar biasa. Sebenarnya, bukan hanya Chu Xingyun yang tiba di sini, tetapi semua pangeran dan putri di Forseas Dragon Palace telah benar-benar berkumpul di sini. Namun, untuk saat ini, terlepas dari masing-masing pangeran, mereka telah memperoleh posisi militer, memimpin pasukan, dan bertarung dengan klan iblis. Sebagian besar pangeran dan putri hanya bisa tinggal di Istana Naga Laut Cina Timur dan tidak berhak untuk berpartisipasi dalam pertempuran. Setiap pertempuran terkait dengan kehidupan dan kematian klan naga, jadi
Di seluruh medan perang, hanya mengenali kemampuan, bukan kasih sayang. Untuk menyelamatkan ras naga dan juga untuk memenangkan kemenangan terakhir, biarkan seluruh dunia berbudi luhur. Mereka yang mampu dan telah membuat prestasi luar biasa secara alami akan dipromosikan dan dipromosikan. Dan mereka yang tidak mampu, bahkan putra dari 4 Raja Naga Laut, tidak bisa mendapatkan promosi apapun, apalagi promosi apapun. Situasi yang disebut membuat pahlawan. Banyak naga berakar rumput telah bangkit dengan kuat dalam perang. Sebaliknya, banyak kerabat Raja Naga 4 Laut yang semula menduduki posisi tinggi telah tersingkir. Selama perang, markas militer suku naga diperlakukan sama. Jika Chu Xingyun ingin memasuki departemen militer, ia harus bergabung dengan tentara, pergi ke garis depan dan memberikan kontribusi, dan kemudian ikuti proses normal untuk dipromosikan sampai ia berada di posisi tinggi. Mustahil menjadi jenderal secara langsung berdasarkan identitas pangeran. Menghadapi ini, Chu Xingyun menyesal secara diam-diam. Jika dia tahu ini, dia seharusnya tidak memprovokasi perang antara kedua ras begitu awal. Paling tidak, dia harus berada di Dragon Clan dan bergabung dengan pos militer yang maju sebelum memulai perang. Namun pada kenyataannya, sumbu perang antara kedua komunitas Chu Xingyun menjarah Jiulong. Pada saat itu, Chu Xingyun tidak tahu apa yang dia lakukan, yang akan memicu sekering antara kedua komunitas. Karena itu, yang disebut penyesalan sebenarnya tidak mungkin untuk dibicarakan. Bahkan mengetahui sebelumnya bahwa ini akan memprovokasi perang antara kedua suku, tetapi untuk aliran air yang harum, Chu Xingyun masih akan dengan tegas merampok Jiulong. Menghadapi situasi saat ini dari ras naga, Chu Xingyun dapat digambarkan sebagai membunuh musuh dengan sengaja, tetapi tidak ada tempat lain untuk dilakukan. Tentu saja, Chu Xingyun juga dapat bergabung dengan tentara, mulai dari depan dan mengumpulkan kekuatan militer sampai dia menjadi jenderal. Namun, meskipun rute ini Chu Xingyun dapat pergi, tetapi dalam hal ini, Chu Xingyun benar-benar tidak memiliki bakat. Sebelumnya, di dunia roh asli, Chu Xingyun mengandalkan Wu Jingsui, Mo Wanggong, dan Lei Yinghuang untuk mengendalikan tentara. Di dunia Qian Kun, 7 jenderal umat manusia menggantikan Chu Xingyun untuk mendominasi tentara. Ketika dia tiba di medan perang Taiko, Chu Xingyun belum pernah memimpin pasukan besar dan bertempur di medan perang. Apa yang dianjurkan Chu Xingyun adalah hal yang profesional, dan itu harus dilakukan oleh orang-orang profesional. Meskipun Chu Xingyun berpikir dia pintar, dia sadar dan tahu dia bukan obat mujarab. Paling tidak Chu Xingyun memimpin pasukan besar dan bertarung di medan perang. Dia sama sekali tidak pandai dalam hal itu, bahkan dia belum pernah melakukannya sebelumnya. Dalam keputusasaan, Chu Xingyun harus tetap seperti para pangeran dan putri lainnya di Sihai, tinggal di kota naga di luar istana naga di Laut Cina Timur, mencari peluang. Namun, setelah tinggal di Longcheng selama lebih dari 10 tahun, Chu Xingyun tidak pernah menemukan kesempatan. Meskipun ras naga telah memasuki titik kritis, ia menghadapi bahaya genosida setiap saat. Tetapi semua pangeran dan putri dari suku naga berkumpul di kota naga. Di permukaan, mereka juga bekerja keras untuk klan naga, dan mereka mengadakan banyak perjamuan setiap hari untuk mempelajari bentuk saat ini dan menemukan cara untuk menargetkan klan. Bahkan, banyak naga dan cucu dengan identitas dan posisi yang sangat tinggi berbicara tentang kelebihan dan kekurangan dari serangkaian strategi dan taktik keluarga naga. Pertemuan ini tampak mempesona di permukaan, tetapi pada kenyataannya, semua pangeran dan putri, serta anak-anak jenderal naga, tidak bisa berusaha sama sekali. Bukan karena mereka tidak mencintai naga, atau bahwa mereka tidak ingin berkontribusi pada naga. Tetapi pada kenyataannya, mereka bahkan bukan prajurit naga paling dasar. Di semua pihak, semua yang mereka bicarakan, apakah benar atau tidak akan berdampak pada klan naga. Setelah menghadiri beberapa jamuan seperti itu, Chu Xingyun kehilangan minat. Chu Xingyun mengakui bahwa ada banyak orang berwawasan di antara naga dan cucu naga tingkat tinggi ini. Di banyak jamuan makan, pendapat dan saran banyak naga dan cucu sebenarnya sangat relevan. Jika mereka benar-benar membiarkan mereka memegang kekuatan, naga akan memiliki harapan jika mereka tidak diizinkan. Bahkan jika Anda tidak bisa mengalahkan klan iblis, tetapi jika Anda memasuki tahap kebuntuan itu masih tidak masalah. Tapi tanpa daya, mereka seperti Chu Xingyun, penuh antusiasme, tetapi tidak bisa ditampilkan. Di bawah semua kebosanan, Chu Xingyun membeli sebuah situs di kota naga, membuka tungku untuk membuat besi, dan menempa pedang untuk rekreasi. Dalam situasi saat ini, Chu Xingyun takut untuk mundur. Jika tidak, setelah situasi di medan perang berubah, Chu Xingyun tidak punya waktu untuk bereaksi. Setelah ditutup untuk waktu yang lama, mungkin. Ketika Chu Xingyun menerobos, klan naga telah dihancurkan. Tidak hanya tidak bisa ditutup, bahkan, Chu Xingyun tidak berani meninggalkan kota naga untuk mengunjungi pemandangan tak terbatas di bumi. Pada saat ini, pada saat yang kritis, Chu Xingyun hanya bisa tinggal di sini dan menempa beberapa pedang untuk menghibur dirinya sendiri. Awalnya, Chu Xingyun hanya memperhalus pedang, bukan pedang palsu. Namun, setelah berdiskusi dengan Kaisar Dewa Guntur, Chu Xingyun menyadari bahwa ia ingin menjadi pendekar pedang, ia harus belajar menempa pedang.
Selama Anda belajar menempa pedang, Anda bisa memahami apa itu pedang yang paling mendasar. Selama Anda benar-benar memahami karakteristik dan karakteristik pedang, Anda dapat menggunakan kekuatan pedang hingga batasnya dan menjadi pendekar pedang sejati. Orang yang hanya bisa menggunakan pedang, tetapi tidak bisa membuat pedang, tidak akan pernah bisa menjadi pendekar pedang sejati. Oleh karena itu, mengambil keuntungan dari situasi perang saat ini, dan Chu Xingyun tidak dapat melakukan apapun. Chu Xingyun bermaksud untuk tenang dan mengeksplorasi keterampilan dan metode menempa pedang. Chu Xingyun mahir dalam hal pemurnian, tetapi untuk cara penempaan, Chu Xingyun tidak menyentuh terlalu dalam. Sebelum bertemu Kaisar Dewa Guntur, Chu Xingyun bahkan tidak pernah mengambil palu besi, juga tidak pernah menempa pedang dengan tangannya sendiri. Teknik pemurnian lebih digunakan untuk memperbaiki senjata sihir, atau alat sihir seperti staf, tetapi tidak cocok untuk memurnikan pedang. Bahkan jika pedang itu harus disempurnakan, pedang yang disempurnakan lebih cocok untuk pembentukan, daripada bertarung. Pedang yang benar-benar digunakan untuk pertempuran membutuhkan tabrakan yang dekat untuk bertarung. Oleh karena itu, pedang asli tidak hanya harus tajam, tetapi juga kuat, dan harus memiliki ketangguhan yang super. Dan pedang senjata sihir yang digunakan dalam formasi tidak perlu banyak. Pedang senjata sihir lebih berat, tulisan garis-garis, dan infus hukum. Sederhananya, menempa pedang, lebih banyak perhatian diberikan pada struktur, kekuatan, ketajaman dan bentuk pedang itu sendiri. Saat menyempurnakan pedang, lebih banyak penekanan ditempatkan pada simbol, belati, dan aturan yang ditambahkan ke pedang. Jika dikonversi menjadi seorang beku, maka cara menempa pedang setara dengan para pembudidaya yang berkonsentrasi pada tubuh. Metode pemurnian untuk menghaluskan pedang setara dengan mereka yang fokus dan mengeja, tetapi tidak pernah memperbaiki tubuh. Sang penyihir adalah seorang biarawan. Terus terang, itu adalah perbedaan antara pekerjaan eksternal dan kerja internal. Bagi para beku, meskipun latihan fisik juga merupakan jalan, itu adalah jalan yang paling dangkal dan paling sulit. Meskipun semua orang tahu bahwa latihan fisik yang ekstrim itu pasti akan lebih kuat daripada mantra. Tetapi masalahnya adalah bahwa sejak zaman kuno, ada terlalu sedikit orang yang benar-benar dapat mengambil jalur latihan tubuh secara ekstrim. Rata-rata, untuk setiap 10.000 beku yang telah mengembangkan keterampilan mereka secara ekstrim, tidak akan ada seorang beku yang akan melatih tubuh hingga ekstrim. Karena itu, meski dengan cara menghaluskan tubuh, hampir semua beku juga akan mempraktikannya. Namun, ada sedikit beku yang fokus pada latihan fisik. Perlu disebutkan bahwa Yuan Hong, Niu Ram, Xiong Da, dan Xiong Er semuanya mengikuti jalur pelatihan tubuh murni. 5 anggota tim Suantian lainnya semuanya mengambil rute penyihir. Awalnya, Chu Xingyun juga bias dan taktis, dan dia tidak terlalu memperhatikan cara memperbaiki tubuh. Namun, dengan peningkatan pengalaman, dan dengan pertempuran terus-menerus, Chu Xingyun tiba-tiba menyadari bahwa cara latihan tubuh sebenarnya sangat penting. Jika pedang kuno Qixing milik Chu Xingyun selalu berfokus pada bagaimana meningkatkan kekuatan pedang kuno Qixing. Kemudian, suatu hari, kekuatan pedang kuno Qixing tidak akan mampu menahan kekuatannya sendiri. Dengan pukulan penuh, pihak lain tidak tahu apakah itu mati atau tidak, tetapi Seven Star Ancient Sword itu sendiri mungkin runtuh karena tidak bisa menahan terlalu banyak energi. Terutama setelah Chu Xingyun bertatahkan bola naga pada pedang kuno Qixing, apa yang melekat pada pedang kuno Qixing, tetapi kekuatan satu sisi bumi dan kekuatan ledakan, benar-benar besar. Dengan bilah tipis Qixing Ancient Sword saat ini dan kekuatan bilahnya, pedang itu tidak tahan dengan satu pukulan. Bagaimana bisa tubuh pedang tipis seperti itu menahan kekuatan satu sisi? Oleh karena itu, fakta memaksa Chu Xingyun dan harus mulai menjelajahi cara penempaan. Untungnya, dari Torgat, Chu Xingyun belajar satu set penuh keterampilan menempa. Selain itu, Chu Xingyun juga bekerja sama dengan Torgat Emperor untuk menyelesaikan penempaan Seven Star Ancient Sword. Karena itu, Chu Xingyun tidak perlu mulai meraba-raba dari awal. Dia telah menguasai satu set penuh keterampilan penempaan, yang harus dia lakukan sekarang adalah meningkatkan keterampilan penempaannya ke tingkat yang lebih tinggi. Ketika saya pertama kali mulai mempelajari keterampilan menempa, Chu Xingyun tidak secara langsung menggunakan bahan bermutu tinggi, tapi dia tidak secara langsung menggunakan besi hitam yang paling umum untuk menempa. Chu Xingyun memilih spesialisasi Beihai Xuanzong Iron sebagai materi pelatihannya. Besi berat misterius adalah logam aneh yang terkandung di dalam landas kontinen bawah laut di ujung utara Laut Utara. Karena telah terbenam di laut sepanjang tahun, besi berat ini telah benar-benar terkikis oleh energi sistem air dan mengandung energi air yang melimpah. Besi Xuanzong tidak hanya berat, tetapi juga sangat dingin, dengan sedikit air akan membentuk ember es besar. Meskipun besi berat bukan logam yang sangat langka, ia juga merupakan logam unik yang hanya diproduksi di perairan Kutub Utara. Jika Chu Xingyun bukan 9 pangeran Beihai, dia tidak akan pernah mendapatkan besi berat misterius ini. Meskipun Beihai Dragon Palace tidak benar-benar menggunakan besi berat, tetapi sebagai sumber daya strategis, itu tidak akan pernah mudah dilepaskan. Di waktu berikutnya, Chu Xingyun fokus pada penempaan kecuali pertempuran antara naga dan iblis.
Setiap pagi, Chu Xingyun akan menyalakan api, melebur biji, dan melelehkan besi berat dari biji. Setelah peleburan besi berat dilebur, Chu Xingyun mulai membakar berulang kali, dan mengalahkan besi berat untuk menghilangkan kotoran dan meningkatkan kepadatan dan kekuatannya. Setelah penempaan, langkah selanjutnya adalah penempaan lipat, memutar dan memutar penempaan. Melalui serangkaian teknik penempaan, di bawah penempaan konstan, besi berat akan ditempa menjadi embrio pedang dari gagang pedang. Chu Xingyun tidak berniat makan lemak dalam sekali gigitan, dia juga tahu bahwa tidak masalah itu adalah penyuling atau pemalsuan, itu tidak akan mudah. Oleh karena itu, Chu Xingyun mengambil jumlahnya. Melalui penempaan massal, untuk menguasai teknik paling dasar dan tips penempaan sains. Yang disebut, membaca ribuan kali, artinya keluar. Tidak peduli seberapa keras dan sulit buku ini, ketika Anda membacanya dari awal hingga akhir, dan membacanya ribuan kali, Anda akan memahami arti dari buku ini. Berdasarkan prinsip ini bahwa Chu Xingyun menempa pedang dengan pegangan besar setiap hari. Setiap pagi, sejumlah besar besi berat dilebur. Kemudian pada siang hari, embrio ditarik. Tempa di sore hari. Setelah hari yang panjang, Chu Xingyun akan menempa 100 pedang. Anda tahu, mulai sekarang, Chu Xingyun bukan lagi orang biasa. Oleh karena itu, meskipun tekniknya sangat dangkal, pedang yang ditempa oleh Chu Xingyun dapat benar-benar dijelaskan oleh pedang. Daripada yang dipalsukan oleh orang biasa. Chu Xingyun tidak pernah sombong, tapi dia tidak pernah meremehkan dirinya sendiri. Untuk mengevaluasi secara objektif, Chu Xingyun percaya bahwa setiap pedang yang dia tempa lebih rendah dari senjata sihir bawaan. Tetapi dalam instrumen yang diperoleh, sudah pasti tingkat jangkauan menengah dan atas. Selain itu, besi berat misterius ini, meskipun sangat umum, bukan tanpa fitur. 3 karakter Xuanzong Iron mewakili 3 karakteristik. Xuan melambangkan hitam, dan hitam berkorespondensi dengan air. Ini berarti bahwa logam berat ini sangat berat. Dan besi berarti bahan ini sangat keras dan tajam. Selain makna satu kata, Xuanzong Iron juga termasuk dalam kategori Xuanti. Oleh karena itu, kekerasan dan kekuatannya hampir tidak dapat dihancurkan. Besi berat yang misterius adalah logam unik dari keluarga naga. Pedang yang ditempa oleh Xuanzong Iron sangat keras dan hampir tidak bisa dihancurkan. Selain itu, karena besarnya jumlah energi dalam sistem air, bahkan jika itu rusak, itu akan diperbaiki secara otomatis. Oleh karena itu, pedang yang ditempa oleh Xuanzong Iron memiliki beberapa karakteristik utama. Pedang yang dalam sangat keras, sangat tajam, sangat berat, dan dapat memperbaiki kerusakan dengan sendirinya. Meskipun besi berat dibandingkan dengan logam langka itu, tampaknya tidak cukup dalam karakteristik. Tapi Xuanzong Iron menang secara seimbang dan menang dalam semua aspek. Selain itu, kekakuan dan ketajaman yang dibutuhkan oleh pedang adalah yang terbaik. Yang paling penting adalah pedang yang terbuat dari besi Xuanzong dapat memulihkan kerusakan. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton video yang saya tampilkan. Untuk video selanjutnya bisa standby di channel ini.